Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Nur Oktavia dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Angkatan 2018. Di sini saya ingin presentasikan makalah yang berjudul Data Science Prospek Masa Depan Profesi Bidang Teknologi Informasi. Mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Dan di sini saya sudah menyusun makalahnya yang terdiri dari abstraksi, lalu ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, kemudian bahasannya pengertian data science, yang kedua penggunaan data science, 2 disiplin ilmu dalam data science, 4 ilmuwan data science atau yang biasa disebut data scientist, lalu kelima ada kelebihan data science. Selanjutnya ada diagram kompetensi data science berbentuk diagram Venn, peluang karir, lalu yang terakhir kesimpulan. Ya, semuanya sudah saya rangkum dalam PowerPoint yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Baik, etika profesi teknologi informasi saya dari kelas R03 yang berjudul Data Science Prospek Masa Depan Profesi Bidang Teknologi Informasi. Makalah dan PowerPoint-nya berjudul sama. Langsung saja pengertian data science. Data science merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengubah data menjadi informasi dengan cara menganalisis data untuk mendapatkan makna dari sebuah data, mengidentifikasi kecenderungan, pola-pola dan korelasi, kemudian menghubungkan, menerapkan, dan memahami pola-pola tersebut dengan bantuan komputer. Selanjutnya penggunaan data science. Data science digunakan oleh perusahaan maupun instansi tertentu untuk melakukan analisis data yang tidak bisa dilakukan dengan metode sederhana. Misalkan marketplace Tokopedia memerlukan suatu pengetahuan yang dapat melakukan analisis data penjual dan pembeli di platform mereka. Diperlukan suatu metode komputasi untuk mengambil data tersebut serta melakukan perhitungan yang dapat menganalisis informasi pada data tersebut. Kemudian ada disiplin ilmu dalam data science. Yang pertama itu machine learning. Machine learning adalah cabang dari disiplin ilmu kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence yang bertujuan memberikan kemampuan kepada komputer untuk dapat melakukan proses belajar. Yang kedua ada traditional software. Traditional software merupakan irisan dari ilmu komputer dengan SME atau subject matter expertise. SME adalah pengetahuan mengenai proses dari suatu bisnis atau instansi untuk beroperasi sehingga dapat develop suatu sistem yang dapat membantu bisnis atau instansi tersebut. Lalu yang ketiga ada traditional research. Traditional research merupakan irisan dari ilmu matematika dan statistika dengan SMA atau subject matter expertise. Lalu ilmuwan data science, ilmuwan data scientist. Data science adalah ilmu yang memuat disiplin ilmu-ilmu tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, seseorang yang berkecimpung dalam ilmu ini disebut data scientist. Komponen pertama dan pendasar yang harus dikuasai seorang ilmu sains data adalah ilmu statistik, visualisasi data, dan pemrograman. Lalu seorang ilmuwan data science dalam melakukan pengolahan data menjadi informasi harus melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, mendapatkan data dan mengkonversi data yang masih mentah menjadi format data yang lebih bersih. Yang kedua, menghitung dan membaca variabel statistik. Yang ketiga, membuat visualisasi dan kesimpulan untuk analisis. Lalu ada kelebihan data science. Yang pertama, Internet of Things. Pada era Internet of Things, banyak alat terkoneksi via internet dan mengirim data. Analisis terhadap machine generate data ini bisa mengungkap banyak hal baru. Kemudian yang kedua, komputer menjadi semakin pintar.
Dengan data science, kita juga bisa lebih dalam memahami perilaku konsumen, seperti Amazon yang sukses mengembangkan sistem rekomendasi pembelian beberapa macam item lain kepada pengunjung situsnya. Lalu yang ketiga, jurusan data science banyak di beberapa negara. Karena banyak perusahaan raksasa yang memiliki data besar di Amerika seperti Facebook, Google, Amazon, dan LinkedIn, wajar apabila jurusan data science banyak ditawarkan. Lalu ada diagram kompetensi data science. Secara umum ada 3 keahlian berbeda yang harus direkonsiliasi dalam data science. Yang pertama itu data scientist di sini sebagai jantung dari ketiga profesi dalam ranah data science ya. Yang dari data scientist itu harus menguasai math, stats, dan algoritma. Dalam algoritma itu harus memahami teori sains data, statistik, atau pemodelan, dan matematika yang merupakan inti dari setiap masalah data. Lalu yang kedua, software engineering atau disebut sebagai teknik. Memahami teknik yang diperlukan untuk sumber, memproses, dan menyimpan data. Harus mengetahui bahasa pemrograman dan skema komputasi terdistribusi yang akan bantu dalam menangani sejumlah besar pada data skala. Kemudian yang ketiga, data communication. Komunikasi, memahami bagaimana mengkomunikasikan solusi dan bagaimana menghubungkan solusi tersebut dengan masalah bisnis. Lalu ada peluang karir. Data scientist dibutuhkan di semua area yang memerlukan analisis statistik dan melibatkan data yang sangat besar. Bidang aktuaria, asuransi, perbankan, keuangan, konsultan jasa statistik, telekomunikasi, industri pabrik, pemasaran, industri kimia dan farmasi, riset kesehatan dan pertahanan termasuk yang memerlukan keahlian ini. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan dari materi data science ini. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Sampai di sini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.